Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Para pemilik dan manajer toko sepeda, serta para pelaku UMKM di sektor retail dan rekan-rekan pebisnis online, dan mahasiswa yang hadir hari ini dengan semangat belajar dan berinovasi. Izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan sederhana namun sangat krusial. Apakah toko sepeda Anda sudah siap menghadapi pelanggan yang berbelanja secara nyata dan digital sekaligus? Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan perubahan besar dalam cara orang membeli dan berinteraksi dengan produk. Tidak terkecuali dalam industri sepeda. Menurut data dari International Trade Administration, pasar sepeda Indonesia tumbuh 20% setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa sepeda bukan hanya alat transportasi, tetapi juga menjadi gaya hidup yang baru masyarakat modern. Namun, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah bisnis kita sudah menyesuaikan diri dengan perubahan konsumen berbelanja? Apakah kita hanya mengandalkan toko fisik, sementara pelanggan kita justru mencari secara dengan handphone? Hari ini kita akan membahas bagaimana transformasi bisnis dari toko online dan offline menuju integrasi online dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing toko sepeda kita. Terdapat 3 tren yang utama yang mengubah bisnis sepeda. Tren pertama adalah lonjakan sepeda yang terjadi pasca pandemi. Masyarakat menjadi sadar akan gaya hidup yang sehat dan mobilitas ramah lingkungan. Ini menciptakan permintaan yang stabil untuk segala jenis sepeda, seperti sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, dan yang lainnya. Hal kedua, perpindahan perilaku cara belanja dari offline ke online. Seperti yang diberitakan media Indonesia pada tahun 2020, tak hanya toko fisik yang diburu, tapi juga di kanal e-commerce, seperti dengan Tokopedia, Shopee, TikTok, dan lainnya. Kita dapat mengambil contoh. 200 unit sepeda lipat laku dalam 40 detik peluncurannya di e-commerce. Hal ini membuktikan bahwa potensi kanal digital dan e-commerce sangat menjanjikan. 3. Pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara dan Indonesia. Berdasarkan laporan e-ekonomi SEA, nilai transaksi digital di kawasan Asia Tenggara terus meningkat dan Indonesia menjadi salah satu yang terbesar. Artinya, kanal online bukan hanya lagi pilihan tambahan, tetapi sumber utama pertumbuhan pendapatan. Namun, integrasi antara online dan offline tidak tanpa halangan. Terdapat 5 tantangan utama yang harus kita cari tahu dan kita kelola dengan bijak. Yang pertama, kesamaan harga dan stok antara toko online dan offline. 2. Manajemen logistik dan pengiriman pelanggan online agar tetap puas dengan pelayanan toko kita. Yang ketiga, kemampuan digital tim penjualan yang mungkin masih terbatas. 4. Biaya investasi awal untuk digitalisasi seperti website, marketplace, dan sistem inventory yang mesti kita pelajari. 5. Pengelolaan pelayanan pelanggan agar tetap personal meski dilakukan secara daring. Dengan mengenali tantangan-tantangan tersebut, kita dapat mencari solusi yang paling realistis dan bertahap, bukan sekedar kita ikut dalam tren digital, tetapi benar-benar menciptakan keuntungan yang terukur dalam bisnis kita. Sekarang, kita dapat membicarakan langkah-langkah yang konkret yang dapat kita lakukan selama 1 bulan. Apa aja yang kita bisa lakukan? Di minggu yang pertama, audit bisnis kita. Bagaimana cara kita ngauditnya? Bandingkan omset toko offline dan online, dan analisis bagaimana perilaku pelanggan.
apa saja kebutuhannya, apa saja permintaannya, dan lainnya. Yang minggu kedua, bangun kehadiran digital. Kita dapat daftar di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan yang lainnya. Dan pastikan foto produk kita profesional dan real. Mengapa demikian? Agar kita selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Minggu ketiga, hubungkan data stok fisik dan online, serta latih staf dalam pelayanan digital. Minggu keempat yang kita lakukan adalah jalankan promosi lintas kanal. Contoh, pelanggan yang dapat test drive di toko kita fisik, tetapi tetap mendapatkan voucher pembelian apabila dia membeli di online. Jadi kita dapat mengintegrasikan antara offline dan offline tergantung bagaimana pelanggan memilihnya. Dengan langkah-langkah sederhana seperti ini, kita dapat membuka peluang omset yang baru tanpa meninggalkan kekuatan utama toko fisik seperti kepercayaan pelanggan, servis, pengalaman langsung yang dapat mereka dapatkan bila mereka datang sendiri ke toko kita. Hadirin yang saya hormati, transformasi bisnis bukan hanya berarti meninggalkan cara lama, tetapi menyatukan yang terbaik dari dua dunia. Kehangatan interaksi di toko fisik, dan efisiensi serta jangkauan luas platform online. Dari data International Trade Communication dan laporan ekonomi sudah menunjukkan arah yang jelas. Pertumbuhan bisnis masa depan ditentukan oleh kemampuan diri kita beradaptasi dengan digital tanpa meninggalkan sentuhan manusia. Maka, jadikan bisnis sepeda kita bukan hanya tempat jual dan beli, tetapi juga pusat pengalaman pelanggan yang terhubung secara offline maupun online. Dengan begitu kita tidak hanya menjaga omset yang tetap stabil, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Semoga setiap langkah transformasi yang kita mulai hari ini seperti kayuhan pertama sepeda, menuju masa depan kita yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tangguh. Sekian dari saya, terima kasih.